Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Di sini saya akan mempresentasikan artikel saya untuk memenuhi tugas mata kuliah Administrasi Manajemen Pendidikan. Artikel saya yang berjudul Manajemen Inovasi dalam Organisasi Pendidikan. Jadi yang pertama kita harus mengetahui organisasi. Pasti tidak asing organisasi itu apa. Kalau di makalah saya, organisasi adalah wadah sebagai suatu unit terkoordinasi, terdiri setidaknya 1, 2, atau lebih yang berfungsi mencapai satu sasaran atau serangkaian sasaran. Nah, itu pengertian dari organisasi. Nah, apa pengertian dari pendidikan? Pendidikan pun pengertiannya banyak sekali. Nah, yang saya ambil di sini adalah segala pengalaman belajar. Jadi, pengalaman belajar kita, pengalaman belajar seseorang sepanjang hidup, itu adalah pendidikan. Nah, sekarang manajemen inovasi. Nah, kita harus mengetahui dulu manajemen itu apa. Nah, manajemen adalah mengatur atau mengelola. Dalam istilah pun, manajemen adalah ilmu dan seni perencanaan, perkoordinasian, penyusunan, pengarahan, dan pengawasan sumber daya untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. Nah, itu adalah pengertian dari manajemen. Manajemen pendidikan sebagai cara agar untuk memproses pendidikan berjalan dengan baik dan efektif dengan kreativitas atau yang disebut inovasi pendidikan. Seperti itu. Bahwasanya di sini mendefinisikan bahwa inovasi adalah suatu ide, gagasan praktek atau objek benda yang didasari dan diterima sebagai suatu hal yang baru. Sebagaimana suatu perubahan yang baru dan kualitatif berbeda dari hal yang ada sebelumnya. Jadi inovasi itu suatu hal yang baru yang bisa dikembangkan dalam suatu organisasi pendidikan. Dan dalam penerapan untuk inovasi ini serta diusahakan untuk meningkatkan kemampuan guna mencapai tujuan tertentu dalam organisasi pendidikan. Jadi inovasi ini dikembangkan untuk mencapai tujuan pendidikan, seperti itu. Di sini saya akan mengambil dari menurut Rusdiana, yakni meliputi sasarannya adalah guru, siswa, kurikulum, fasilitas, dan lingkup sosial masyarakat. Dari sasaran ini yang dikombinasikan dalam proses manajemen, yang harus terdapat suatu model atau cara agar proses manajemen inovasi dapat tercapai, yakni ketidakpuasan terhadap suatu keadaan yang bersifat tetap. Artinya terdapat pengembangan suatu sistem pendidikan. Dan inovasi ini membutuhkan inspirasi dan masukan dari beberapa pihak, baik internal maupun eksternal, institusi pendidikan. Nah, di sini untuk melibatkan dari kepentingan untuk inovasi, di sini adalah sumber-sumber seluruh bagian yang berkaitan dengan pendidikan. Jadi pendukungnya yaitu adalah ide-ide tentang aplikasi, proses, dan struktur yang baru timbul dari tahapan sebelumnya. Jadi ada pengembangan. Nah, pengembangan ini dibutuhkannya strategi untuk menghadapi segala permasalahan dalam organisasi. Adanya sumber daya, mengatasi ketahanan, mengidentifikasi keberhasilan, menyebarkan bukti, dan mengelola resiko. Nah, organisasi pendidikan dari inovasi tersebut diharapkan dapat mencapai tujuan atau untuk memecahkan masalah yang dihadapi di organisasi pendidikan. Nah, terdapat jenis inovasi seperti ini, yaitu penerimaan peserta didik online atau PPDB, inovasi kurikulum, struktur inovasi dalam organisasi pendidikan bermuara pada keunggulan. Nah, jadi yang dituju adalah keunggulan atau mutu suatu pendidikan di dalam memberikan pelayanan kepada peserta atau peserta didik. Adapun macam-macam inovasi yang dapat dijadikan bahan untuk sebuah pengembangan dalam organisasi, yaitu inovasi teknologi, inovasi administrasi, inovasi strategi, di mana inovasi teknologi yaitu inovasi faktor utama. Jadi teknologi itu adalah faktor utama berkembangnya tidaknya dalam semua organisasi, karena dapat membantu untuk sistem organisasi pendidikan dalam membangun keunggulan kompetitif, layanan, dan proses yang lebih efektif dalam suatu organisasi pendidikan. Dan inovasi administrasi sebagai proses membangun sistem manajemen baru, program pembangunan struktur yang berkaitan dengan bentuk organisasi yang akan didesain
dalam mendukung penciptaan yang lebih baik dalam organisasi pendidikan. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang teori Efference atau M-Roger. Dilihat dari teori Efference May-Rogers difusi. Jadi proses di mana suatu inovasi ini dikomunikasikan melalui saluran tertentu dan dalam jangka waktu tertentu di antara para anggota suatu sistem sosial. Nah, di sini terdapatnya inovasi yang dikomunikasikan. Jadi bahwa inovasi adalah suatu ide, gagasan praktek yang objek benda yang disadari yang diterima oleh sebagai suatu hal yang baru. Seperti itu. Jadi mengembangkan sesuatu yang baru dan itu nanti akan dikembangkan di dalam organisasi untuk mencapai tujuan bersama. Seperti itu.